pengertian Quran secara bahasa, menurut sebahagian ulama ya, secara bahasa Quran itu berasal dari kata qara'a. Jadi Quran itu bentuk masdar. Dalam bahasa Arab masdar itu asal kata. Misalnya memikirkan, asal katanya apa? Pikir. Ya, kalau Indonesia pikir. Memikirkan itu kan sudah banyak imbuhannya. Qara'a. Menurut sebagian ulama, dia berasal dari kata qara'a. Arti qara'a itu bisa dua. Bisa bacaan, bisa yang ditulis. Dalil ayatnya inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah, kewajiban kamilah mengumpulkan Quran dan membuat engkau qur'ana, membuat engkau pandai membacanya. Maka nanti kata Ibnu Taimiyah, ayat ini juga nanti menunjukkan bahwa Nabi tidak selamanya ummi. Nanti di ujung-ujung beliau bisa baca, tulis baca. Karena beliau diperintahkan untuk membaca dan menulis. Masa umat disuruh tulis baca, tahu-tahu nabinya nggak mengamalkan, kan gitu. Makanya pendapat Ibnu Taimiyah itu benar juga. Di ujung-ujung Nabi seharusnya memang sudah bisa tulis baca di awal yang beliau ummi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi qur'ana di situ artinya membaca. Jadi membaca. Ya. Itu definisi sebagian ulama. Tetapi di halaman 1 buku ini saya sebut Imam Syafi'i. Nah, halaman 1 nomor 1 Imam Syafi'i di bawahnya kan. Tahu Imam Syafi'i kenal? Siapa Imam Syafi'i? Imam besar. Imam besar UIN. Imam besar banyak, ada Imam besar Istiqlal, ada Imam besar Al-Ijah UIN. Siapa Imam Syafi'i? Benar juga, tapi kurang mantap. Period hadis juga, tapi bukan itu keahlian yang paling. Imam Syafi'i ini adalah imam mazhab hukum Islam yang paling banyak diikuti umat Islam seluruh dunia. Ada mazhab banyak, cuman yang bertahan 4. Hanafi, ini banyak di Pakistan, India. Maliki, ini Madinah. Tapi Madinah sekarang larinya ke Hambali. Syafi'i, ini Asia Tenggara sama Mesir banyak lah ya. Paling banyak pengikutnya. Baru Hambali. Hambali inilah orang Salafi banyak pakai Hambali, tapi walaupun nanti berhukumnya berubah lagi hukumnya pakai sunnah bid'ah. Padahal Imam Ahmad berhukumnya pakai hukum yang 5. Nah, Imam Syafi'i ini termasuk imam mazhab fikih yang paling banyak pengikutnya Ahlussunnah. Kalau menurut beliau, Al-Quran itu tidak mustaq, tidak pecahan, tidak derivatif, tidak ada asal katanya. Al-Quran itu memang kata yang khusus diberikan Allah untuk nama kitab suci akhir zaman umat Muhammad. Saya ngasih contoh, misalnya nama orang Michel. Michel itu ada nggak asal katanya? Michel nggak ada. Pokoknya Michel itu aja. Nama orang memang nama dia. Tapi kalau namanya, misalnya namanya gini, Ainul Mardiyah, kan? Apa asal katanya? Ainul Mardiyah, Ain itu artinya mata, dari kata Ainun. Mardiyah itu dari kata Rodin, ridho, mata yang diridhoi. Nah, kenapa diridhoi matanya? Gitu kan? Karena sering baca Quran macam-macam. Jadi kalau Ainul Mardiyah itu ada derivasinya, ada asal katanya. Tapi kalau Michel, ada nggak nama asal katanya? Nggak ada. Michel. Nah itu. Jadi kalau Imam Syafi'i memahami Al-Quran itu ya nama bagi kitab suci. Dia tidak berasal dari kata apapun. Sama seperti Taurat, nggak berasal dari kata apapun. Injil nggak ada asal katanya. Jabur nggak ada asal katanya. Itu memang nama kitab suci. Nah ini perbedaan ulama begitu. Nah, itu nama kitab suci untuk umat akhir zaman. Jadi dia bukan mustaq, kata beliau pula. Ya. Logis nggak logis? Ya benar juga ya.
Tapi Al-Farra ini ahli bahasa, dia mengatakan, Al-Quran itu isim mustaq, pecahan dari kata qara'in. Artinya adalah qarinah. Qarinah artinya tanda tunjukkan, tunjuk. Makanya Al-Quran itu disebut dengan ayat Allah. Apa arti ayat? Ayat itu artinya tanda. Maksudnya apa? Tanda kekuasaan Allah. Qara'in itu juga diartikan tunjukkan, petunjuk. Maka fungsi Quran sebagai petunjuk. Nah, maka Quran itu berasal dari kata mustaq, dari kata qara'in. Logis? Logis juga kan? Iya, karena dia ayat Tuhan kan, petunjuk. Ini sama-sama logis ini. Nah, itu makanya kita tak boleh merasa paling benar. Wah, nggak bisa, ya. Sama-sama logis dia kan, kita pahami. Jadi yang mana aja ada benarnya. Yang ketiga Imam Asy'ari, nah, di halaman 2 itu kan. Kenal sama Imam Asy'ari? Hah? Imam Asy'ari. Tahu Imam Asy'ari? Siapa ini? Tukang kelenteng. Ya, mentang-mentang tetangganya apa? Jual es koteng, tukang es koteng katanya bulan kan. Imam Asy'ari ini adalah imam ahlu sunnah wal jamaah dalam bidang tauhid ilmu kalam. Kalau dalam bidang fikih ahlu sunnah wal jamaah banyak memegang mazhab Syafi'i, mazhab 4. Kalau Imam Asy'ari ini imam ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi Imam Asy'ari ini lagi sekarang mendapat serangan dari kaum Salafi. Nanti saya jelasin. Imam Asy'ari ini termasuk yang berkeyakinan sama-sama kita pakai dia. Imam Asy'ari itu mengatakan firman zat Allah itu sebenarnya tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau orang salah, belum kalau ada huruf, gak ada suaranya, gimana kita pahaminya katanya? Ini kan Quran ada hurufnya katanya. Kan bisa disuarakan katanya. Jadi gimana kita pahaminya kalau Tuhan gak ada suaranya, gak ada huruf? Kenapa disebut Allah kalau berfirman dengan zatnya gak ada huruf, gak ada suara? Kalau Tuhan berfirman ada huruf, ada suara, apa yang terjadi? Berarti Tuhan ada pita suaranya. Ya kan? Karena yang bersuara yang punya pita. Kalau gitu sama dong nanti dengan makhluk, ya kan? Syirik. Makanya gak mau nerima. Cuman orang Salafi kan pemahamannya sederhana. Oleh katakan, nggak bisa katanya. Nggak ada bagaimana memahaminya. Nah ini nanti saya jelasin, ya, supaya kalian bisa memahaminya dengan lebih rinci. Nah kalau menurut Imam Asy'ari, apa kata beliau? Lafaz Quran itu adalah isim mustaq. Jadi kata Quran itu isim mustaq juga, tapi dari kata qarnu, artinya mengumpulkan, menemankan. Jadi dari kornu dia mengumpulkan, jadi kumpulan petunjuk, kumpulan hidayah gitu ya. Logis juga memang. Kemudian ketika ulama tadi ketiga-tiganya Syafi'i, Al-Farra, Asy'ari mengatakan Quran itu sebenarnya nggak ada hamzahnya. Itu ada hamzahnya di tengah kan? Jadi kalau mereka membacanya Quran, bukan Quran, bukan gitu. Quran. Ya, Quran. Jadi mereka gak ada hamzahnya sebenarnya Quran. Lalu Al-Lihyani, kalau ini ahli bahasa sama Jujaz, Quran ditulis dibaca dengan hamzah, yakni Al-Quran. Katanya kalau ini beda, Quran itu pakai hamzah. Pendapat Menuhi menyatakan bahwa Quran sewajan dengan fa'lan. Nah, ini timbangan dalam bahasa Arab ada namanya ilmu sorof. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun, fu'lanan, Qur'anan gitu ya. Kalaupun dalam qiraat ada yang membacanya ya dengan Al-Qur'an tanpa hamzah, semata-mata itu dalam hal untuk apa? Untuk litakhfif, meringankan bacaan, memudahkan baca. Di dalam ilmu tajwid ada namanya takhfif ringan, ada takhfif ringan dengan ada namanya berat.
Misalnya gini, ada nggak orang baca Bismillahirrahmanirrahim? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ada yang baca gitu? Kenapa dibaca Bismillahi? Nah, itulah namanya takhfif. Mudah bacanya, ringan, nggak susah. Kalau Bismillah susah. Nah, dari iko itu susah. Jadi takhfif dia ringan. Dalam ilmu tajwid baca Quran begitu. Sama dengan idgham bil gunnah itu untuk takhfif, meringankan. Man yaqulu kan susah. Man yaqulu susah kan? Yang paling enak gimana bacanya? Tapi kau may yaqulu kan enak kan, ringan. May yaqulu itu takhfif, tapi hukumnya idgham bil gunnah, dengan gunnah. Kalau bila gunnah bal rona, kalla bal rona. Jadi takhfif itu gitu ya, ringan dia, meringankan supaya mudah bacanya. Jadi kalaupun nggak ada alif hamzahnya di situ, itu untuk meringankan saja katanya. Sebenarnya ada hamzahnya. Nah, begitulah ulama memahami asal kata Quran. Beda pendapat mereka. Mana yang paling benar? Ya Allah alam lah. Yang penting semuanya logis kan, semuanya terima aja. Apa yang kita merasa paling benar, ya kan? Kemudian yang menjadi materi pokoknya nih. Jadi menurut istilah apa? Tadi kan menurut bahasa. Ini menurut istilah. Secara istilah Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzalu ala Muhammad ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzil arabi al-manqul alaina bit tawaturi al-maktub bil masahib al-muta'abbad bit tilawati al-mabdu' bil Fatihah wal maktub bi suratin Nas. Maksudnya apa? Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Jadi Al-Quran itu diyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firman Allah. Al-Quran itu firman Allah. Tapi katanya tadi Allah itu kalau berfirman bicara nggak ada huruf, nggak ada suara. Kenapa Al-Quran itu firman Allah? Ini muncul pertanyaan kan? Tapi akidah kita tadi mengatakan Al-Quran itu Allah tuh kalau ngomong berkalam-kalam, gak ada huruf, gak ada suara. Tapi kenapa dia tulisan ini disebut firman Allah? Maka muncullah spekulatif pemahaman. Orang Salafi bilang, gak terima. Masa ini bukan firman Allah, gak ada suaranya, gimana memahaminya? Datang orang liberal, kebalikannya. Masa ini firman Allah katanya? Coba nih lihat. Fa'idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Coba perhatikan ini. Ini tulisan kan? Tulisan ini terbuat dari apa? Tinta kan, ada tintanya kan, huruf. Tinta huruf ini kan ada tintanya, ada hurufnya. Ini kan tinta sama huruf ini makhluk enggak? Hah? Iya, benda itu makhluk. Iya, makhluk itu maksudnya makhluk benda ciptaan. Manusia, benda yang diciptakan namanya. Manusia, benda, tumbuh-tumbuhan disebut makhluk. Termasuk binatang. Makhluk ini ya. Tintanya makhluk? Makhluk. Huruf makhluk? Jadi kalau ada orang mengatakan Quran itu makhluk, maksudnya itunya gitu loh. Paham? Nah, jadi jangan kalian sesat. Hah? Iya, nanti orang liberal itu ngomongnya gini. Ini orang liberal jangan ikut juga, sesat juga. Ini kalian bilang Quran, ini kan tulisan, ini tinta, dipijak-pijaknya itu. Ini kurang ajar juga. Ya, karena ini bukan bahasa biasa, walaupun dia huruf, dia susunannya bahasa itu bahasa pilihan Tuhan. Gitu ya. Jadi cemana? Pokoknya kami nggak terima, kata orang Salafi, bahwa Quran itu firman Tuhan pasti ada huruf, ada suaranya. Kalau nggak ada huruf, nggak ada suara, nggak bisa dipahami. Karena mereka nggak mendalami ilmu filsafat, nggak mendalami ilmu rohani. Jadi mereka tak bisa mencerna.
Ini saya jelasin. Penjelasannya begini. Penjelasan yang pertama, ini pakai ilmu pertama. Ketika Nabi Sulaiman naik kuda sama pasukannya, tiba-tiba lewat semut. Apa kata semut? Ya ayyuhal udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Diceritakan Allah dalam Quran. Hei semut-semut masuk ke tanah semua. Sulaiman nanti ginjak-ginjak kita mati semua. Mereka enggak lihat kita. Nabi Sulaiman dengar, senyum dia. Hadza min fadli rabbi, Allah, ini karunia Allah. Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa binatang. Oke. Katanya tadi kan kalau nggak ada huruf, nggak ada suara, nggak bisa dipahami. Ya. Kalau saya letakkan semut di sini, taruh telinga, ngomong bahasa Arab nggak dia kayak tadi? Iya, kalau semutnya Indonesia. Iya, kalau semutnya semut Indonesia, bahasa Indonesia nggak dia? Bisa. Ini untuk meruntuhkan logika orang Salafi. Macam mana Sulaiman bisa memahaminya? Tapi nggak ada suaranya. Katanya tadi kalau nggak huruf suara nggak bisa dipahami. Nggak ada huruf, nggak ada suara. Ya bagaimana Sulaiman memahaminya? Emang semut tadi ngomong bahasa Arab kayak gitu? Itulah ilmu. Sulaiman memahaminya pakai bahasa ruhani, bahasa inting. Itulah mukjizatnya. Dia bisa paham. Ya, bisa paham apa ya? Lihat gaya, bisa memahami bahasa binatang. Maka salah satu mukjizatnya di Sulaiman bisa memahami bahasa binatang. Bahasa isyarat binatang, bisa paham dia bahasa ruhaninya, bahasa insting binatang. Paham dia. Itu mukjizat dia. Ya. Satu. Yang kedua, ya, ini contoh kedua. Kalian baca buku saya ini. Kok susah kali lah mau baca buku Pak Faisal ini. Begitu dijelasin gini, udah baca dia ulang. Oh, ini rupanya maksudnya ya. Oh, ini rupanya. Aku ngambil deh. Pertanyaannya adalah, sebelum kalian mengatakan oh tadi, dari mana kepahaman itu datang? Ada nggak suaranya yang ngasih tahu paham tadi? Enggak. Ada? Enggak. Kok bisa paham? Allamal insana malam ya'lam. Dia ngajari kita. Tuhan tuh kalau ngajari nggak perlu pakai kata-kata, pakai huruf. Dikasihnya kepahaman hati kita. Oh iya ya. Oh. Nggak ada suaranya. Paham? Paham. Nah, ini yang nggak dipahami orang Salafi. Dia makanya nanti orang tuh nanti akhirnya menjisimkan Tuhan kan. Mujassimah larinya ujung-ujungnya. Tidak mesti pakai suara baru kita paham, ada ilmunya. Nah, itulah yang kedua buktinya. Yang ketiga, ini yang ketiga, logikanya, ilmunya, buktinya. Kalian tidur, wow, tidur, tiba-tiba kalian mimpi kalian dalam tidur, ngobrol sama orang tuanya atau ngobrol sama temannya, ngobrol. Dalam mimpi itu kalian ngobrol sama ruh orang tuanya kan? Ada suaranya enggak? Dalam mimpi ada Pak. Iya, ada suaranya kayak kita nih. Enggak. Iya, kalau misalnya ada suaranya kayak kita nih, dilihat ayah kalian, anakku ngomong sama siapa ini? Mau lari dia. Iya kan? Iya, kalau kita suara ngigo kan kedengaran suara kita. Tapi kalau orang yang ngomong sama kita kedengaran suaranya, nggak ada orangnya, gimana coba? Itulah salah satu ciri jin itu, dia bersuara, dia bisa melahirkan gelombang suara. Ya, tidak bersuara. Kalau ruh itu tak bersuara, makanya bahasa ruhani itu, nih saya kasih tahu ilmunya. Begitu ruh itu melihat kita melihat dia, kita ngomong. Enggak ada suaranya, tapi kita paham apa maksud dia. Itulah namanya bahasa rasa. Terkirim itu pemahaman kita. Dari pandangan ya Pak? Iya. Pandangannya, ekspresinya Pak? Iya, ruhani begitu. Jadi di alam ruh itu bahasanya bahasa kolbu, bahasa rasa. Bukan bahasa lisan, bahasa suara.
Paham kan? Itulah maksud saya. Jadi kan repot kita ngikutin orang salafin, harus bersuara baru bisa paham. Jadi Tuhan tuh kayak punya gelombang suara jadinya, itu susahnya tuh. Itulah yang dimaksudkan Imam Asy'ari, begitu jatnya ngomong, itu nggak ada suaranya, nggak ada huruf, nggak ada suara. Lalu siapa yang bisa memahaminya? Kata Ibnu Arabi dalam kitabnya, yang bisa memahaminya adalah mutarjim. Kalau kita pahami dengan hadis, mutarjim itu siapa? Ternyata mutarjim itu adalah namanya Nur Muhammad atau pena. Begitu Allah ngomong, kolam pena dituliskannya lah Al-Quran di Lauh Mahfuz. Tulis dengan bahasa Arab itu adalah bahasa Arab pilihan Tuhan, bukan pilihan Muhammad. Langsung Allah yang milih bahasanya. Maka bahasa Arab Quran ini beda dengan bahasa Arab orang Arab. Maka ketika bahasa Arab Quran turun, seluruh orang Arab tuh bingung. Wah, kok indah kali nih. Sampai Abu Jahal ngintip dia kan. Ngintip dia. Orang baca Quran ngintip, dengarnya lama. Begitu Nabi keluar, kabur dia lari. Saking enaknya, kalah semua sayur-sayur Arab. Ini kehebatan Quran. Dan Al-Quran itu karena dia bahasa pilihan Tuhan, bisa dihafal. Anak-anak kemarin orang Stabat juara 1 di Mekah hafal 30 juz. Dapat uang, dapat berapa? Dapat hadiah 700 juta lebih. Nah, lumayan, bisa beli rumah kan? Bisa beli Pajero lagi. Nah, kalau bahasa manusia bukan bahasa pilihan Tuhan, ini bahasa tulisan saya. Bisa nggak saya hafal, saya ungkapkan? Saya menjelaskan ini sama nggak kata-katanya dengan yang saya tulis? Nggak sama kan? Kalau dipaksa sama juga saya nggak bisa. Walaupun tulisan saya. Nah, itulah hebatnya Quran. Quran jangankan orang tua, anak-anak aja bisa hafal. Nggak salah satu huruf, nggak salah satu baris. Mohon maaf, kita bukan mencela agama lain. Paulus walaupun umurnya udah 80 tahun lebih, Paus, coba suruh dia menghafal Injil. Hafal nggak dia? Setingkat Paus aja nggak bisa ngapal Injil. Kenapa? Karena Injil itu sudah bercampur kan? Maka Injil Matius, Sarah Matius, Injil Lukas, Sarah Lukas, Injil Barnabas, Sarah Barnabas. Tapi jangan kalian bilang Injil kulkas. Marah orang nanti kan. Itu buktinya bahwa Quran. Makanya Quran ini nggak bisa tandingi. Coba cari sampai sekarang. Ada nggak karya manusia yang sehebat Quran? Kan dituntut Tuhan. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Ini tugas mukjizat Quran. Makalah berikutnya nanti 2 minggu lagi. Kalau kamu masih ragu tentang kemujizatan Quran, ragu kamu bukan dari Tuhan, coba buat surupah. 1 surat saja. Ada yang bisa buat? Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada yang bisa menandingi Quran. Bisa dihafal mati tanpa salah satu huruf. Nadanya, zauknya. Dan kalau Tuhan ngomong bahasa Arab, beda dengan Nabi. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Innamal a'malu binniyat. Beda nggak rasanya jauhnya? Satu hadis, satu lagi Quran. Satu Quran berbeda. Jadi kalau Nabi ngomong, zauknya beda. Ada orang menuduh, oh Quran itu kata-kata Muhammadnya itu katanya. Ini kan tuduhan orang ini. Qaulul bashar itu kata-kata manusia, kata-kata Muhammad itu katanya. Tuhan apa bilang? Apa kata Tuhan? Satu-satunya ayat yang mengancam Nabi Muhammad adalah berkaitan dengan Quran. Gak ada ayat lain yang saya temukan mengancam Nabi. Cuman ayat ini. Padahal dia kekasih Allah. Seandainya Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kami tarik tangan kanannya, summa laqatta'na minhu alwatin. Kemudian kami potong ulat jantungnya. Langsung dihukum mati Nabi Muhammad.
kalau Nabi Muhammad membuat Al-Quran, dia ngomong, dia katakan omongannya adalah omongan Tuhan, firman Tuhan. Langsung dihukum mati. Dan gak mungkin Al-Quran kata-kata Nabi Muhammad. Bagaimana? Gak mungkin. Ya, ada cerita masa lalu. Gimana dia tahu? Ada cerita akan datang, belum terjadi. Ghulibatir Rum, akan dikalahkan Romawi, kan belum terjadi. Kok Tuhan tahu nanti akan Romawi akan kalah melawan Persia? Ternyata terjadi sekitar 10 tahun berikutnya, atau 7 tahunan kan. Dari mana tahu Nabi Muhammad? Ya gak mungkin lah, aja dari Tuhan. Ya, kedokteran, manusia diciptakan dari segumpal darah menjadi segumpal daging itu menjadi tulang belulang, kemudian sempurna jadi manusia. Dari mana Nabi tahu? Mana ada kedokteran kayak gitu dulu? Dari mana dia tahu ilmu kedokteran? Ilmu antariksa ada Quran. Dari mana Nabi tahu? Nah, jadi orang mengatakan dia kata-kata Muhammad itu tak logis. Tuhan saja membantah. Dan memang kata-kata Nabi Muhammad di hadis berbeda dengan kata-kata Tuhan dalam Quran. Maka nanti kalau kita baca Quran itu kan jadi ibadah dia kan. 1 huruf 10 hasanah. Jadi ketika Allah berfirman gak ada huruf, gak ada suaranya, yang bisa memahaminya Nur Muhammad atau kolam, dituliskan kolamlah dalam bentuk bahasa Arab di Lauh Mahfuz. Maka kata Ibnu Abbas, Quran pertama kali turun ke Lauh Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah, langit dunia, baru diturunkan ke Nabi Muhammad berangsur-angsur. Itu pendapat Ibnu Abbas yang dipakai semua ulama ulumul Quran. Ya, semua mengutip itu. Tuh. Jadi benar nggak Al-Quran itu firman Allah? Benar. Karena bahasa Arabnya itu bahasa Arab pilihan Allah lah. Tidak sama dengan Arab lain. Ya. Beda dengan Arab Pakistan, Arab Saudi, beda dengan Arab Sudan, Arab Maroko, apalagi dengan Arab Nandi. Mungkin beda. Tahu Arab Nandi? Hah? Ah, itu bahasa Jawa. Arab Nandi. Arab Nandi. Ya, kalau serius sekali kan gitulah. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Jadi pemahaman Salafi lemah karena mereka mengatakan Allah itu firman-Nya berhuruf bersuara. Sebenarnya itu adalah terjemahan pilihan. Ya. Akan muncul lagi perkataan nanti. Kalau gitu, kalau Allah bahasa Arab firman-Nya berarti Allah orang Arab dong katanya. Masa Allah kalau ngomong bahasa Arab? Who say when I can talk speak English in front of all you? Who say I am Englishman? I am from England, from America? Do you believe? No, I don't believe, sir. Siapa yang mengatakan dan meyakini kalau saya ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, lalu kalian berkesimpulan saya orang Inggris? Yakin? No. Amerika yakin? No. Kata orang Indonesia, semekot, semeter kotor. Orang Inggris tinggi-tinggi Eropa. Gak mungkin lah, nengok fisiknya aja gak mungkin, nengok mukanya gak mungkin orang barat. Karena Tuhan itu kan mengetahui seluruh bahasa. Kenapa Tuhan memilih bahasa Arab firman-Nya dipilihnya bahasa Arab dalam bentuk Arab? Karena ini ayatnya. Ya. Kenapa? Bilisani qaumihi. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaum. Ya bayangkan kalau Quran diturunkan Allah dalam bahasa India, hari kita kucil he, kucil he. Abu Bakar mendengar bahasa Quran itu bingung dia kan? Apanya kata Muhammad itu? Gak ngerti dia. Ya gak mungkin lah bahasa India diturunkan. Maka bahasa firman Tuhan itu dipilih Tuhan dalam bahasa kaumnya. Ketika Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu bahasanya bahasa Ibrani, maka ayatnya diturunkan dalam bahasa Ibrani. Injil bahasa Ibrani, Suhuf Ibrahim bahasa Ibrani, Taurat bahasa Ibrani. Kenapa? Karena umatnya bahasa Ibrani. Al-Quran bahasa Arab. Kenapa? Karena nabinya dan umatnya orang
Penerima awalnya orang Arab. Jadi tidak benar mengatakan kalau Tuhan firman Tuhan bahasa Arab berarti Allah orang Arab. Dan enggak mestilah, Allah kan tahu semua bahasa. Bahasa Arab itu kan bahasa pilihan dia. Kenapa dipilih bahasa Arab? Ya, misalnya kaumi, karena kaum yang dihadapi orang Arab. Tak mungkinlah bahasa India. Ya. Sahrul kan yang ngerti nanti. Paksa kecuali nabinya diutus di kompleks Sahrul kan di India sana. Bisalah. Jadi kalau misalnya di Arab ya nggak mungkin. Maka ada anekdot orang. Anekdot orang apa? Kebanyakan nabi itu diutus di Arab. Kemudian, kebanyakan nabi diutus Arab. Yang jelas nggak ada nabi orang Jawa. Gitu. Masa nama nabi Kadimin? Nggak ada. Gitu. Ada yang bercanda begitu kan? Ya, karena firman Tuhan bahasa Arab. Nabi ke-26, Nabi Kadimin, Sukiem misalnya kan. Tapi itu candanya saja ya. Oke, kita lanjutkan. Ini definisinya biar tuntas. Nanti baru nanya. Kemudian bahasa Arab setelah itu nanti dia diriwayatkan mutawatir. Ini nanti mutawatir itu dicek dengan sejarah penulisan Quran. Benar nggak diriwayatkan orang banyak? Benar nggak sahabat yang jaganya itu sehingga nggak terjadi perubahan? Karena Tuhan menjamin kan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjamin kemurniannya. Nggak akan terjadi perubahan sampai kiamat. Maka kalau ada orang merubah Quran ketahuan aja mau ketahuan. Karena banyak yang hafal Quran. Dimulai dari Fatihah dan disudahi dari An-Nas. Dan yang terakhir mau saya jelaskan, makanya al-muta'abbad bitilawatih. Gitu kan? Membacanya ini, tilawahnya dianggap ibadah. Membaca Quran alif lam mim, berapa huruf? 3. Alif 1, lam 1, mim 1. Berapa pahalanya? 30 hasanah. 30 jenis kebaikan. Ya. Mangkoral Quran, siapa yang membaca Quran kata Nabi, falahu asyuru, maka dia mendapat 10 kebaikan, asyuru hasanah. Setiap satu huruf. Wala aqulu alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Jadi 30. Jadi ketika kita baca Quran karena dia firman Tuhan, pahalanya pun dibedakan Tuhan. Ya, satu huruf 10 hasanah, 10 kebaikan. Apa bentuk kebaikannya? Wallahualam. Bisa tambah cerdas, bisa tambah mudah urusannya, ya. Tapi kalau ada orang baca Quran, kata Nabi kalau baca Quran dapat satu huruf 10 hasanah. Aku tiap harilah baca Quran. Supaya apa? Ya supaya dapat jodoh kursi hasanah sebelah itu. Itu lain lagi. Itu niatnya beda, ya kan? Karena nama tetangganya si Nur Hasanah, suka dia. Itu beda. Bagaimana dengan hadis? Apakah kita membaca hadis dapat satu huruf 10 hasanah? Tidak. Baca koran apalagi, baca buku biasa apalagi. Nah, itulah perbedaannya. Maka ketika kita baca Quran disunnahkan pakai lagu kalau ngerti. Karena kalau dia pakai lagu itu daya lekatnya ke kolbu luar biasa. Bantu dia. Dan kalau pakai lagu kadang kita merinding, kadang kita menangis, terhunjam dia. Dia ada energinya. Al-Quran itu punya energi. Maka kalau kita baca Quran dengan khusyuk, ada orang kerasukan. Baca ayat kursi dengan khusyuk dengan niat untuk menghantam jinnya. Ya itu orang jinnya langsung ini kan. Bila langsung merasa sakit, gak kuat. Kenapa? Karena memang ada energinya gitu. Coba Anda baca buku ilmu komunikasi. Komunikasi adalah begini. Jinnya tenang aja. Apa ya? Ya kan? Gak ada hubungan. Nah, itulah bedanya. Tapi kalau kita baca Quran, ayat kursi, dia kesakitan. Tapi bacanya dengan khusyuk, dengan niat. Ya, diniatkan menghantam. Kalau buku lain, buku biasa gak. Nah, itulah bedanya Al-Quran itu. Makanya dari banyak sisi yakin kita, ya nanti dijelaskan lagi dari sisi autentiknya, mutawatirnya, dan di sisi mukjizatnya bahwa Quran itu sebenarnya firman Allah.
Oke, saya kira itu saja definisinya, definisi istilahnya. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan Quran, ya jelaskan aja lah apa yang Anda ketahui tentang Quran secara bahasa ini istilah buat kayak gini ya. Kalau buat gini lebih bagus, tinggi nilainya. Baru jelaskan ringkas. Quran itu kalamullah. Kenapa? Karena dia bahasa Arabnya langsung bahasa Arab pilihan tuh. Tapi sebenarnya kalam jad itu, firman jad itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Paham? Bisa paham ya? Jadi kalau berhadapan dengan orang salafi atau orang mu'tazilah, orang liberal, pahamlah kalian. Gitulah bahasakannya.